Salam akuntansi, kita sekarang memasuki pertemuan kelima dan pembahasan makin menarik ya. Nah, untuk pembahasan modul praktek dasar akuntansi pertemuan 4, kita akan lakukan di video yang terpisah. Nanti kalian bisa temukan dan nanti kita akan bandingkan hasilnya ya. Sekarang kita membahas lebih jauh mengenai penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, yaitu misalnya laporan arus kas dan laporan arus dana, serta catatan dan laporan lain yang berkaitan, termasuk juga materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Jika kalian, mungkin tugas dari saya, coba kalian cari laporan keuangan dari perusahaan publik, nanti kalian lihat saja, itu bisa kalian download secara independen. Jadi kalian bisa lihat seperti bagaimana laporan keuangan dibuat. Kalian bisa lihat dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas atau cash flow, dan juga catatan atau laporan keuangan yang dianggap penting. Kemudian, pada dasarnya kita akan masuk ke pembahasan laporan keuangan dalam bentuk-bentuk laporan keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi atau income statement, atau sekarang sering disebut sebagai statement of profit and loss. Nah, laporan keuangan ini meliputi dari pendapatan dan biaya. Ada laporan yang multi step atau bertahap, yaitu memisahkan antara pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan usaha dan pendapatan dan biaya yang tidak berhubungan dengan usaha. Jadi contohnya adalah kalau misalnya CVM kita, maka dia ada biaya pendapatan usaha dan biaya usaha, nanti ada laba rugi usaha, kemudian ada laba rugi di luar usaha juga, yang mana penjumlahan keduanya akan menghasilkan laba rugi bersih. Bentuk laporannya juga ada yang bentuknya single step, di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dan biaya usaha serta pendapatan usaha dan di luar usaha ya. Jadi seperti kita lihat langsung digabungkan dan usaha dan sewa. Jadi meskipun misalnya CVMI kita berusaha di bidang A dan dia tuh tidak bergerak di bidang sewa, tapi jika dia menyewakan misalnya peralatan dia atau rumah atau properti, nah itu juga dimasukkan sebagai pendapatan. Dan juga lihat biayanya pun digabungkan juga sebagai biaya usaha, sehingga langsung satu step selesai ditemukan laba dan rugi. Makin kompleks suatu perusahaan, biasanya mereka lebih prefer memisahkan antara laporan laba rugi usaha dan di luar usaha. Kemudian laporan perubahan modal itu dari modal ditambah laba rugi dan bersih, kemudian dikurangi oleh prive sehingga ditemukan modal akhir berikutnya. Tapi seperti saya jelaskan sebelumnya, prive itu sebenarnya merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan di CV ya, bukan di PT, di mana pemilik langsung mengambil dana dari perusahaan secara pribadi. Biasanya di PT tidak ada mekanisme itu. Jadi biasanya mereka jika melakukan peminjaman ke PT. Jadi pemegang saham minjam pada PT. Tapi secara entitas terpisah. Sebenarnya CV bisa bilang hampir tidak terpisah antara pemilik dan perusahaan. Kemudian laporan laba ditahan, return earning, adalah laba bersih yang tidak dibagikan pada pemegang saham. Jadi misalnya, kalau misalnya Mikita Cookies mendapatkan laba itu bisa dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan, misalnya untuk pengembangan usaha. Nah, itu juga
berlaku untuk banyak perusahaan. Jadi jika ada dividen, maka selain prive itu akan dikurang oleh dividen juga. Kemudian neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas satu perusahaan. Ekuitas itu terdiri dari modal dan laba ditahan serta hal-hal yang mempengaruhi akun-akun tersebut, misalnya agio saham dan sebagainya. Terdapat bentuk-bentuk neraca sebagai berikut, yaitu kontrol dan bentuk staffel. Bentuk kontrol berarti samping menyamping ya, antara aktiva dan kemudian kewajiban dan modal itu ada di sampingnya, seperti bisa dilihat di layar. Sementara untuk staffel itu bentuknya adalah ke bawah. Aktiva dulu dibahas, setelah itu ada pasiva yaitu utang dan modal atau ekuitas. Nah, kemudian latihan bagi kalian, tolong kalian susun, karena kalian sudah menyelesaikan pembuatan neraca lajur, susun laporan keuangan Askia Dekorator meliputi neraca, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi. Dan saya rasa itu cukup mudah, jadi saya tidak perlu memberi contoh pada kalian. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada saya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan itu, kita juga perlu melakukan closing entry, yaitu penutupan rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Contohnya, yaitu semua rekening yang berhubungan dengan laba rugi dan prive. Jadi proses penutupannya adalah membuat jurnal, yaitu pendapatan dipindahkan ke isi laba rugi, kemudian biaya-biaya juga dipindahkan ke isi laba rugi, kemudian semuanya itu kemudian dimasukkan ke modal. Silakan dipahami jurnal-jurnal berikut. Nanti jika ada yang kalian bingung, coba kalian tanyakan. Ya. Jadi pokoknya dengan jurnal-jurnal itu, maka akun pendapatan dan akun biaya serta prive saldonya menjadi 0 dan masuk semua ke modal. Jadi latihan bagi kalian, dari neraca lajur dan laporan keuangan kalian, buatlah jurnal penutupnya ya. Nah, setelah adanya penutupan, maka neraca saldo setelah penutupan itu juga ada, yaitu neraca saldo yang hanya terdiri dari akun-akun neraca. Kecuali bahwa akun prive tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku, karena kan prive di closing juga, maka masuk sebagai bagian dari modal, alias modalnya sudah disesuaikan. Coba kalian dari hasil penutupan itu, coba kalian juga bikin neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada yang namanya jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali akun jurnal penyesuaian yang pernah dibuat selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran pada periode yang akan datang. Contohnya yang biasa dibalik adalah biaya yang harus dibayar, pendapatan yang harus diterima, pendapatan diterima di muka, dan biaya diterima di muka. Coba kalian pahami dulu, tenang saja. Jadi tujuannya pembalik ini adalah sebenarnya untuk menyederhanakan ya. Jadi ya karena contohnya gini, kita akan mengakui adanya biaya gaji yang belum dibayar contohnya, atau accrued salary. Nah, kita balik dulu jurnalnya kembali ke biaya sebelum nanti kita bayarkan di tahun berikutnya, agar supaya tidak menyulitkan dan tidak memusingkan. Nanti atau mungkin contohnya bisa kita lihat di sini ya, untuk khusus untuk biaya gaji, karena ada contohnya di Askia Dekorator yang pernah kita buat. Contohnya ada di sini. Nah, setelah kalian memahami itu, maka
kalian sebenarnya sudah bisa menyusun laporan keuangan sendiri, dan jika ada kesulitan silakan kita diskusikan. Dan saya minta bantuan untuk mengerjakan modul praktik dasar akuntansi pertemuan ke-5. Dan seperti biasa, tugas ini waktunya 1 minggu dan dikumpulkan hari Senin minggu depan. Sampai di sini dulu dan terima kasih.